Sekarang kita lanjut di bagian 4 sejarah dan fakta Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, mari kita like and subscribe terlebih dahulu. Pemulihan pada tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Beberapa minggu setelah finish di posisi kedua pada ajang Piala Suzuki AFF 2016, PSSI mengadakan kongres pada tanggal 8 Januari tahun 2017 dalam upaya untuk menandatangani Luis Milla untuk menangani senior mereka dan tim U22. Sebelum kejuaraan AFF 2018, Milla pergi tanpa penjelasan apapun, menyebabkan kemarahan di kalangan supporter Indonesia. Indonesia tersingkir dari babak penyisihan grup di kejuaraan AFF 2018 menyebabkan pemecatan Bima Sakti. Untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia menandatangani Simon McManamy dengan harapan bahwa masa jabatannya yang sukses dengan Filipina dapat menghidupkan kembali kinerja Indonesia, terutama ketika Indonesia dikelompokkan dengan 3 rival dari Asia Tenggara, Malaysia, Thailand, dan Vietnam bersama UEA. Indonesia kalah dalam 4 pertandingan termasuk kekalahan kandang 2-3 dari Malaysia, diikuti oleh kekalahan kandang dari Vietnam untuk pertama kalinya di setiap turnamen kompetitif. Pada tanggal 6 November tahun 2019, PSSI memutuskan untuk memecat McManamy atas kinerja tim nasional yang memburuk. 30, Indonesia bertandang ke Malaysia dan kalah 0-2 dari saingannya dan secara resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2022. Menyusul kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, PSSI menunjuk juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Indonesia dengan harapan untuk menghidupkan kembali asa tim pada kualifikasi Piala Asia AFC 2023 yang akan datang, berkaca pada keberhasilan Park Hang-seo di Vietnam sebagai pertimbangan dalam penunjukan. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, mayoritas pemain tim senior dirombak dan memiliki banyak pemain muda yang mayoritas berasal dari timnas U23. Pada kejuaraan AFF 2020, Indonesia berhasil mencapai final dan meraih posisi runner-up dengan rata-rata usia pemain 23 tahun. Pada kualifikasi Piala Asia AFC 2023, Indonesia mengalahkan tuan rumah dan mantan juara Asia, Kuwait, yang belum pernah mereka kalahkan selama 42 tahun terakhir, dengan skor 2-1 yang mengejutkan banyak orang. Kemenangan resmi pertama tim Asia Tenggara melawan tuan rumah Asia Barat sejak 2004 ketika Thailand mengalahkan Yaman 3-0 di Sanaa selama kualifikasi Piala Dunia FIFA 2006, dan merupakan pertama kalinya dalam sejarah tim Asia Tenggara menang melawan tim Teluk Persia sebagai tim tamu. Pada pertandingan terakhir, Indonesia secara besar-besaran mengalahkan Nepal 7-0 di Stadion Internasional Jabar Al-Ahmad. Didorong oleh kemenangan tersebut, Indonesia lolos ke Piala Asia AFC 2023 setelah absen selama 16 tahun. Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Pada tanggal 19 Juni tahun 2023, Indonesia berkesempatan menghadapi pemegang gelar juara Piala Dunia FIFA 2022, Argentina sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Indonesia tampil cukup bagus, namun tendangan panjang dari Leandro Paredes memastikan kemenangan 1-0 tepat sebelum jeda turun minum. Di babak kedua, Christian Romero mencetak gol sundulan untuk menggandakan kedudukan menjadi 2-0 untuk Argentina. Indonesia memulai perjalanan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 dari babak pertama, saat mereka secara meyakinkan mengalahkan Brunei dengan agregat 12-0. Di babak kedua, Indonesia ditempatkan satu grup dengan Irak dan 2 tim Asia Tenggara, Vietnam, dan Filipina. Indonesia memiliki hasil awal yang buruk di babak kedua, mereka kalah telak 5-1 saat melawan Irak di Basra,
dan hanya bermain imbang saat melawan Filipina di Manila pada pertandingan berikutnya. Piala Asia AFC 2023. Indonesia memulai tahun 2024 dengan memainkan 2 pertandingan persahabatan melawan Libya di Kompleks Olahraga Mardan di Turki sebelum terbang ke Qatar untuk pertandingan persahabatan terakhir melawan Iran sebagai persiapan akhir sebelum bergulirnya turnamen Piala Asia AFC 2023. Pada pertandingan pertama, Indonesia kembali berhadapan dengan Irak setelah 2 bulan sebelumnya bertanding di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan 1-3. Pada pertandingan kedua, Indonesia berhadapan dengan rival Asia Tenggara Vietnam di mana Kapten Asnawi Mangkualam mengkonversi gol dari titik penalti untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Itu adalah pertama kali Indonesia mengalahkan Vietnam setelah 7 tahun. Indonesia memperoleh 3 poin. Pada laga grup terakhir, Indonesia kalah 3-1 dari tim peringkat teratas AFC, Jepang. Meski mengalami 2 kekalahan di babak penyisihan grup, Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan finish sebagai salah satu dari 4 peringkat ketiga grup terbaik yang dipastikan setelah pertandingan lain di grup F antara Kirgistan dan Oman berakhir seri. Untuk pertama kalinya, Indonesia lolos ke babak gugur Piala Asia AFC sejak